Dugaan gratifikasi Deddy Sitorus, Maki dorong penyelidikan KPK dan Bareskrim. Saya hanya punya pantun untuk Deddy Sitorus. Badan kurus, penuh tato, dada terbuka. Deddy Sitorus menyusul Hasto ditangkap KPK. Betul nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Spontan IT. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan seputar Partai PDIP. Ya, baru-baru ini Partai PDIP memang mengalami tragedi yang sangat luar biasa. Mulai ditetapkannya Harun Masiku sebagai buronan KPK, yang kedua Hasto Kristianto, dan yang ketiga yang terbaru ini adalah Deddy Sitorus. Baru-baru ini dilaporkan ke KPK dan Kapolri terkait dugaan gratifikasi. Nah, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang dialami oleh Partai PDIP. Kasihan sekali Ibu Mega karena banyak dari kader-kadernya yang berperilaku blunder. Oke, tanpa berlama-lama kita tonton video terlucu dulu biar tidak terlalu tegang. Langsung kita tonton videonya. Lagi-lagi kader PDI terlibat kasus gratifikasi senilai 3 miliar sekaligus anggota DPR dari fraksi PDI Deddy Sitorus. Saya hanya punya pantun untuk Deddy Sitorus. Badan kurus, penuh tato, dada terbuka. Deddy Sitorus menyusul Hasto ditangkap KPK. Betul nggak? Bu Mega, kadernya selalu punya kasus ya. Dugaan gratifikasi Deddy Sitorus, Maki dorong penyelidikan KPK dan Bareskrim. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman, memberikan tanggapan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Deddy Sitorus. Dugaan ini mencuat setelah laporan terkait penggunaan helikopter saat kampanye tersebar luas. Boyamin menilai, kasus ini telah menjadi perhatian publik sehingga penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ia juga yakin bahwa Deddy Sitorus akan bersikap kooperatif dan memberikan contoh kepatuhan hukum. Menurut Hariri, total durasi penerbangan mencapai 48 jam dengan biaya sewa mencapai $192.000 AS atau sekitar 3,07 miliar rupiah. Dugaan ini semakin kuat karena adanya potensi hubungan istimewa antara Deddy Sitorus sebagai penyelenggara negara dengan pihak pemberi fasilitas. Ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih. Kalau menurut saya. Hah? Ya, nah itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN. Aduh. Oke, yang terakhir kita tonton tanggapan dari Parbelak Channel terkait dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Deddy Sitorus ini. Tanpa berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Kalau kemarin Hasto Kristianto sudah dilaporkan ke KPK,
dan menjadi tersangka. Sekarang giliran Deddy Sitorus. Senang kali kalian. Kok sama kita? Jadi siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah LSAK, Lembaga Studi Advokat Anti Korupsi. Ingat loh, lembaga advokat. Bukan kaleng-kaleng itu. Terkait apa, Bung? Terkait gratifikasi, ya. Jadi LSKK melihat bahwasanya Deddy Sitorus menerima gratifikasi berupa penyewaan helikopter ketika dia sedang kampanye di Kalimantan Utara. Nilainya berapa? Sikitnya cuma 3,07 miliar. Aduh. Ternyata ini bukan cuma mendapat respon dari masyarakat biasa. MAKI, Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, juga memberikan support kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Habis. Ya, jadi begini ya, siapa ini Deddy Sitorus berkilah bahwasanya saya menggunakan helikopter bukan flexing, itu untuk keperluan kampanye. Sekarang gini Bung Deddy, bukan masalah keperluan untuk kampanye atau flexing. Yang ngasih sewa helikopter siapa? Masalahnya di situ. Mau kau pakai flexing kah? Mau kau pakai kampanye kah? Mau kau pakai ngangkat sembako kah? Enggak urusan. Yang jadi urusannya itu, yang jadi masalahnya, yang ngasih gratifikasi, yang ngasih penyewaan, yang ngasih helikopter siapa? Kenapa menjadi masalah? Menjadi masalah karena kau itu penyelenggara negara, dalam kurung anggota DPR RI. Sudah jelas. Ternyata betul ya, dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, gratifikasi teriak gratifikasi. Waktu Kaisang pergi ke Amerika Serikat, muncul kalian paling tajam. Make juga nih. Aku kira nggak make kawan-kawan. Pakai helikopter juga dia. Helikopter yang saya pakai itu tidak semewah yang dipakai Kaisang dan juga Bobi Nasution. Katanya seperti itu. Bukan masalah mewahnya, yang penting gratifikasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Udah ngomong undang-undang kita, repot. Itu mengatakan bahwasanya setiap gratifikasi atau pemberian imbalan hadiah kepada penyelenggara negara ataupun juga anggota dewan yang tidak dilaporkan kepada KPK, ya, maka itu dianggap sebuah tindakan pidana. Berapa tahun minimal hukumannya? 4 tahun. Siap-siap kau 4 tahun. Potong masa tahanan 1,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Lumayan lah. Tahu kalian apa tanggapan Deddy? Kenapa yang diserang partai politik kami saja? Kalau kemarin Hasto, sekarang saya. Sebentar lagi nanti Roni. Sebentar lagi nanti Adiana Pitupulu. Ya, ini berarti serangan terhadap partai PDIP. Bukan itu masalahnya. Kalau nggak melakukan, kenapa gerah? Kenapa aneh? Kenapa panik? Kan begitu kan? Itu aja. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut. Kalau kalian tidak melakukan dosa terhadap rakyat ini, tidak melakukan sebuah tindakan pidana korupsi, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, kami pun siap untuk mensupport kalian. Nah, masalahnya selama ini
Kalian sudah menuding ya Bapak Jokowi melakukan politik dinasti. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding bahwasanya keluarga Jokowi maling. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding keluarga Jokowi melakukan gratifikasi. Ternyata kalian pelaku paling utama. Ya, siap-siap ya, siap-siap. Ya, makanya aku bilang ketika kalian berkuasa, ya jangan pernah kalian itu merasa jumawa. Jadi ketika kalian itu tidak berkuasa lagi, mental merasa masih juara itu udah nggak ada lagi. Ini kan enggak, iya kan udah nggak berkuasa, merasa paling merasa paling punya power. Jadi udah bisa dipastikan sebetulnya koar orang ini yang paling besar. Aku sempat kebingungan ya kan. Kenapa bilang? Kalau sempatlah diangkat si Hasto ini sama KPK, siapa lagi kawan sini di Sitorus? Nggak ada lagi kawannya koar-koar. Ternyata ku dengarlah kabar bahwasanya dia dilaporkan KPK, ya kan? Kalau sempat ketangkap, akan bisa barengan orang itu koar-koar di penjara. Ya begitulah itu tadi sebuah video terkait Partai PDIP yang baru-baru ini banyak di antara kadernya yang dilaporkan ke KPK terkait kasusnya masing-masing, mulai dari suap dan gratifikasi. Nah, saya lihat kesian sekali Ibu Mega karena banyak dari kader-kadernya yang berperilaku yang tidak seharusnya ia lakukan sebetulnya. Yang awalnya mengaku sebagai murid dari Bung Karno, tapi apa yang ia lakukan? Dia tidak lebih memilih kepentingan rakyat, tapi dia lebih memilih kepentingan dan justru mengambil hak rakyat. Aduh, ya saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.